Transformasi pertanian di Indonesia dari kesultanan hingga kontemporer. Pemberlakuan intentifikasi dan ekstensifikasi dalam pertanian Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks. Pada era kesultanan, terutama saat rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar global, Indonesia mengalami proses intentifikasi dan ekstensifikasi yang signifikan. Intentifikasi pertanian terutama dilakukan di Pulau Jawa, di mana Mataram memperluas wilayahnya dengan menunjuk seseorang untuk mencetak sawah baru. Fenomena ini juga terlihat di wilayah Pantura, di mana masyarakat Jawa berinteraksi dengan budaya Sunda yang menciptakan dinamika sosial yang unik. Pulau Jawa pada masa itu menjadi pusat penyebaran pangan di Nusantara, sedangkan Malaka dan Sumatera lebih terfokus pada perdagangan rempah-rempah. Dinamika ini menunjukkan bagaimana sektor pertanian dan perdagangan saling terkait dalam membentuk ekonomi dan budaya lokal. Namun, dominasi rempah-rempah mulai memudar saat Malaka dikuasai oleh Portugis yang menghambat keterlibatan Demak dalam perdagangan internasional. Demak yang merasakan dampak ekonomi dari blokade ini menyerbu Portugis untuk mengatasi kerugian. Tindakan ini berupaya menghancurkan blokade laut yang membuat pedagang terpaksa mengambil jalur beresiko tinggi di pantai timur Sumatera. Selain itu, Demak juga menyerang Pajajaran yang berkoalisi dengan Portugis, menyebabkan terhentinya ekspor beras dari kesultanan. Pada masa Hindia Belanda, fokus utama pemerintahan kolonial adalah pada hasil perkebunan seperti kopi, karet, dan bakau. Meskipun ada upaya untuk melakukan intentifikasi dan ekstensifikasi, kebijakan tanam paksa dan landret lebih mendominasi. Kebijakan ini seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan mengarah pada eksploitasi sumber daya. Munculnya politik etis pada akhir abad ke-19 memberikan sedikit perhatian pada hortikultura bagi masyarakat Indonesia, tetapi dampaknya masih sangat terbatas. Kedatangan Jepang membawa perubahan yang besar dalam sektor pertanian di Indonesia. Perkebunan yang sebelumnya dikelola Belanda ditutup, digantikan dengan strategi intentifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk memasok kebutuhan logistik Angkatan Perang Jepang dalam Perang Pasifik. Hal ini juga mendorong pembentukan organisasi seperti Heiho, PETA, Romusa, Sabilillah, dan Hizbullah yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam upaya pertanian. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam sektor pertanian. Tanpa petani terampil dan stok padi yang memadai, negara terpaksa mengimpor beras dari negara-negara yang juga mengalami krisis pangan, seperti Thailand, Birma, dan India. Dalam konteks ini, kuliner Nusantara yang berbahan dasar beras dan ketan mulai berkembang, meskipun di tengah pergolakan politik seperti gerakan 30 SPKI yang menyebabkan kerusuhan, di mana beras dihancurkan untuk mengendalikan massa. Orde Baru membawa reformasi besar dalam sektor pertanian melalui rencana pembangunan 5 tahun yang menekankan pada swasembada pangan. Revolusi hijau diperkenalkan dengan dukungan teknologi pertanian modern, termasuk kedatangan standar internasional untuk beras dari Cina. Pembangunan infrastruktur irigasi seperti Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling menjadi langkah penting dalam mencapai swasembada pangan. Saat ini, sektor pertanian Indonesia mencanangkan program baru dengan munculnya food estate dan pergeseran kuliner
kuliner lokal yang kaya akan tradisi mulai tergeser oleh tren kuliner kekinian yang lebih viral, menunjukkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, menantang keberlanjutan kuliner lokal yang telah ada selama berabad-abad. Transformasi pertanian di Indonesia dari era kesultanan hingga masa kontemporer mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Setiap periode membawa tantangan dan peluang baru, menyoroti pentingnya pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan dan budaya bangsa. Melihat ke depan, upaya menjaga keberagaman kuliner lokal sambil mengadopsi inovasi menjadi kunci untuk membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.